Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada materi kali ini bermanfaat buat kita semua. Jadi melanjutkan pertemuan yang lalu, yakni tentang aspek-aspek studi kelayakan. Di sini saya akan menjelaskan 3 lagi dari total 6 aspek studi kelayakan yang saya sampaikan di sini. Jadi sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa aspek studi kelayakan ini bisa sangat luas atau bisa jadi sangat sempit, tergantung pada studi kelayakan atau tergantung pada proyek yang dikerjakan. Jadi semakin kompleks suatu proyek yang akan dikerjakan, maka akan semakin luas aspek studi kelayakan yang harus ditinjau. Untuk itu saya akan menjelaskan tentang 3 aspek studi kelayakan untuk melanjutkan pertemuan yang lalu, yakni yang pertama, yang keempat ya, aspek manajemen, aspek hukum, dan aspek sosioekonomi dan lingkungan. Nah, manajemen adalah pengelolaan terhadap kegiatan atau usaha yang dilaksanakan. Jadi manajemen sangat berkaitan erat dengan tata kelola ya, man to man ya, manusia dengan manusia, perjanjian man to man agreement, man to government, business to business dan sebagainya. Itu terkait pada manajemen. Nah, manajemen ini juga bermacam-macam. Ada namanya manajemen proyek ya. Ini khusus terkait tentang proyek. Jadi aspek teknis ya. Siapa yang punya kapabilitas dalam pengelolaan kegiatan ini ya dan sebagainya. Kemudian manajemen sumber daya. Yakni sumber daya manusia ya, sumber daya keuangan, modal, aset dan lain-lain. Jadi perlu di manajemen ini. Kemudian manajemen waktu adalah time schedule, kemudian manajemen mutu, yakni pengawas kegiatan, kemudian manajemen resiko. Jadi rencana-rencana penanganan resiko. Jadi ketika kita menghadapi suatu kendala gitu kan, itu apa rencana penanganannya. Ini adalah terkait manajemen. Jadi gini, karena aspek-aspek waktu, sumber daya, aset, dan sebagainya itu kan sangat terbatas ya. Manajemen manusia, tenaga kerja manusia, itu juga terbatas. Barangkali tenaga kerja bisa dari mana saja, tetapi tentu dana atau uang untuk membayar si tenaga kerja ini juga terbatas. Sehingga bagaimana manajemen ini mencoba untuk mengelola keterbatasan tersebut, sehingga kegiatan proyek atau kegiatan bisnis yang akan atau sedang dilaksanakan ini menjadi efektif dan efisien, serta menghasilkan profit maupun benefit. Aspek manajemen merupakan salah satu aspek yang krusial bagi pengelolaan sebuah proyek. Penataan jadwal atas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berpengaruh pada ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Ya, jadi penataan jadwal atas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berpengaruh pada ketepatan waktu. Jadi pada saat kita akan running suatu project ya, baik project sosial maupun project sifatnya capital investment ya, bisnis dan sebagainya, itu tentu ada step-step yang merupakan kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan ini tentu kita susun dulu, kita brainstorming kan dalam sebuah meeting gitu kan. Apa step-step apa atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, terdapat macam-macam analisis untuk penjadwalan dalam sebuah proyek, antara lain PERT dan CPM, Critical Path Method.
Kalau critical path method ini biasanya pada studi proyek konstruksi. Atau bisa juga dengan proyek atau usaha lain dia menggunakan critical path method. Yang jelas CPM ini adalah mengidentifikasi pada pekerjaan mana, pada kegiatan mana dia harus tepat waktu, harus efektif dan efisien. Sebab ketika tidak tepat waktu atau tidak efektif, maka suatu pekerjaan ini, mata pekerjaan ini akan mengganggu ke mata pekerjaan yang lain. Untuk lebih dalamnya, Anda bisa mempelajari sendiri tentang CPM ini atau Critical Path Method ini. Kemudian, pengelolaan proyek diperlukan perencanaan jadwal, antara lain yang pertama membuat urutan kegiatan. Ya, sebelum membuat urutan kegiatan tentu kita akan membuat kegiatan apa saja yang harus dilakukan ya. Kemudian membuat urutan kegiatan, kemudian membuat taksiran waktu, durasinya, kemudian menentukan titik kritis atas kegiatan yang dikerjakan. Ini bisa menggunakan CPM tadi. Kemudian membuat perencanaan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan membuat perkiraan biaya proyek. Jadi setiap step itu tentu ada pengeluaran biaya. Nah, biaya itu tidak mungkin muncul di awal sekian puluh ratus juta dan sebagainya, tetapi tentu saja bertahap. Ya, awalnya kita hanya butuh operasional saja, kemudian butuh anggaran untuk survei dan sebagainya, kemudian butuh untuk perizinan, kemudian butuh untuk sosialisasi dengan masyarakat misalnya, kemudian butuh, nah besarnya misalnya kemudian ketika mulai pembayaran DP lokasi proyek gitu kan, tentu anggarannya besar. Nah itu bisa dijadwalkan. Kemudian aspek hukum. Analisis terhadap aspek hukum sangat berkaitan dengan regulasi yang ada, baik lokal maupun nasional. Ada banyak analisis yang perlu dijabarkan dan diutuhkan dalam melaporan studi kelayakan proyek, seperti perizinan proyek maupun badan hukum yang akan digunakan pada proyek tersebut. Nah, tentu teman-teman kita di bidang hukum ini, khususnya hukum bisnis ya, sebab hukum itu bermacam-macam juga. Ini khususnya tentang hukum bisnis, niaga atau perdata dan sebagainya, itu sangat menguasai hal-hal seperti ini. Nah, aspek hukum dalam studi kelayakan ya, beberapa di antaranya adalah bentuk badan usaha yang dipergunakan, apakah PT atau CV. Kemudian peraturan berupa perizinan dan syarat-syaratnya. Kemudian jaminan-jaminan atas kegiatan, yakni asuransi, aset, dan lain sebagainya. Pada bisnis properti, ya sebagaimana pada pertemuan lalu saya sampaikan bahwa arah dari perkuliahan kita, kemudian tugas besar kita adalah proyek properti. Ya. Pada bisnis properti, aspek-aspek legal yang harus disiapkan antara lain. Nah, ini sebelum saya jelaskan, saya perlu disclaimer bahwa di sisi paling bawah ini, masing-masing daerah, kota atau kabupaten pasti memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pentingnya asosiasi pengembang. Biasanya dalam suatu kota atau daerah, di situ ada asosiasi pengembang, di situ ada kegiatan-kegiatan terkait share tentang ilmu atau peraturan-peraturan baru. Biasanya pemerintah daerah dan pemerintah setempat pun akan mengundang mereka, ya. Contoh Real Estate Indonesia, itu akan mengundang mereka untuk misalnya dikeluarkan izin baru. Jadi misalnya Anda akan membuat suatu properti perumahan, gitu kan. Misalnya hanya 5 kapling atau 6 kapling, tidak perlu izin berbelit-belit, hanya cukup A, B, C, D, gitu kan. Sedangkan 5 sampai sekian kapling, sekian unit rumah itu izinnya sampai segini, tapi kalau sudah ke atas izinnya harus sampai sini. Biasanya di situ tiap-tiap daerah
Ada sosialisasi sendiri, ada aturan sendiri. Kemudian pada yang pertama ya adalah izin lingkungan setempat. Nah, ini ya otomatis setelah kita tahu lahan itu, kita tahu siapa pemiliknya, kemudian si pemiliknya setuju untuk kita akuisisi, kemudian kita berkunjung ke kelurahan, RW, atau tokoh masyarakat yang berkenaan terkait aspek-aspek teknis. Jadi seperti apa namanya LPMK setempat bahwa di situ akan dibuat sebuah perumahan. Ini penting sebab apa? Sebab terkait gangguan-gangguan fisik dan infrastruktur nantinya juga akan berimbas kepada lingkungan dan warga sekitar. Kemudian kesesuaian peruntukan lahan. Nah, ini terkait rencana umum tata ruang atau RUTR, kemudian RT/RW, rencana tata ruang dan wilayah, kemudian rencana detail tata ruang kota atau kabupaten, jadi RDTRK. Ini tergantung pada wilayahnya. Nah, kalau Surabaya itu kita sudah terbuka ya di Surabaya dalam di sini peta peruntukan.cktr.web.id. Di situ sudah ada peta peruntukan lahan di Surabaya. Itu sudah sangat terbuka untuk bisa diakses oleh masyarakat. Sehingga para pebisnis, calon pebisnis ini bisa mempunyai gambaran di wilayah mana dia hendak mendirikan bisnis propertinya. Atau setidaknya ketika tahu ada tanah yang dengan harga cocok gitu kan, kemudian bisa dicek di peta peruntukannya apakah memang blok kuning untuk hunian atau blok yang lain gitu kan, sehingga perlu penelusuran seperti itu. Kemudian kita lanjutkan izin prinsip. Nah, izin prinsip ini dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau kalau di kota kabupaten itu adalah Dinas Penanaman Modal DPM. Nah, di dinas ini pun itu juga dia tidak berdiri sendiri. Jadi sebentar saya coba bacakan dulu, yakni izin prinsip adalah izin yang diberikan pemerintah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi. Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi. Nah, Dinas Penanaman Modal ini pun dia tidak bergerak sendiri, jadi dia tidak serta-merta mengizinkan atau tidak mengizinkan, tetapi dia menghimpun atas beberapa dinas-dinas yang lain, ya. Jadi badan koordinasi ini dinas-dinas terkait, bahkan kelurahan juga untuk merembuk ketika ada ajuan izin ini di wilayah ini akan didirikan perumahan seperti Satpol PP, seperti ya tergantung pada kebutuhannya. Biasanya masing-masing daerah juga berbeda, ada aturan-aturan sendiri. Gitu kan. Kemudian izin lokasi. Izin yang diberikan untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya. Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang. Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip jika peraturan daerahnya mensyaratkan izin prinsip. Izin lokasi, ada yang juga disebut sebagai izin peruntukan lahan dan sebagainya. Itu juga ada. Di tiap-tiap daerah pun bisa berbeda namanya. Kemudian izin lingkungan hidup dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup. Nah, ini harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
Jadi dokumen AMDAL pun oleh Badan Lingkungan Hidup pun juga macam-macam. Misalnya daerah kita, tanah yang kita dapatkan itu merupakan daerah pinggir sungai ya, atau pinggir atau daerah rawan banjir gitu, tentu di situ akan dimunculkan ya, biasanya yang membuat dokumen AMDAL ini adalah konsultan lingkungan ya, dari teman-teman teknik lingkungan. Di situ akan muncul pel banjir. Jadi pel banjir tahunan ya, tahunan tertinggi itu di level mana, itu mereka akan mengeluarkan rekomendasi sehingga lahan kita nantinya itu harus diuruk setinggi apa. Nah, dengan begitu adanya pengurukan dan sebagainya itu tentu akan menambah harga jualnya berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran tambahan yang harus kita lakukan. Jadi seperti itu. Kemudian izin dampak lalu lintas. Ini dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Jadi harus dilengkapi dengan dokumen analisis dampak lingkungan, dampak lalu lintas ya. Jadi skala perumahannya itu apakah perumahan besar yang tentu saja secara lalu lintas dia akan terbebani. Jadi perlu ada solusi-solusi atas kegiatan baru dalam suatu wilayah. Perlu ada manajemen dan rekayasa lalu lintas atas suatu kegiatan baru di dalam suatu wilayah. Ya, setidaknya paling sederhana adalah penambahan rambu-rambu, setidaknya paling sederhana itu. Kemudian lebih luas lagi misalnya penambahan halte, marka jalan, lampu lalu lintas, lampu jalan dan sebagainya. Itu harus atas izin Dinas Perhubungan. Nah, jadi izinnya ini bukan sekedar Pak kita minta izin, tidak. Itu ada juga konsultannya. Ya, ada konsultannya juga. Apakah ditunjuk oleh Dinas Perhubungan atau oleh tim dari Dinas Perhubungan sendiri. Yang tentu saja akan melibatkan pihak-pihak dan masyarakat pemangku wilayah di tempat calon perumahan kita. Kemudian pengesahan site plan. Nah, pengesahan set plan atau izin set plan ini itu harus kita perhitungkan betul setelah kita tahu bahwa misalnya tadi AMDAL itu sekian, harus mengeluarkan dana lebih untuk pengurukan ya. Jadi pengesahan set plan ini jangan sampai kita keliru dalam menentukan pangsa pasar ya, positioning perumahan kita dan jumlah kapling serta lebar jalan yang kita rencanakan. Nah, itu sangat berpengaruh. Kemudian tentu yang terakhir adalah izin mendirikan bangunan. Ini yang nantinya sudah diganti dengan hendak diganti dengan persetujuan bangunan gedung. Jadi IMB ini IMB itu izin mendirikan bangunan akan diganti dengan persetujuan bangunan gedung. Jadi semangatnya adalah saya sudah baca beritanya, ketika izin mendirikan bangunan itu kecenderungannya adalah lebih kepada fisik. Tetapi ketika persetujuan bangunan gedung, selain aspek fisik juga perlu aspek fungsi dan lingkungan sekitar. Jadi tidak hanya izin mendirikan bangunan secara fisik, tapi juga hal-hal lain juga perlu dipertimbangkan. Memang ketika peraturan tentang IMB sebenarnya juga ada mencantumkan fungsinya, lingkungan sekitarnya, tapi kurang terlalu diperhatikan sehingga diganti menjadi persetujuan bangunan gedung. Itu yang saya baca. Selebihnya nanti pergantian ini akan bertahap ya, mulai dari atas, kemudian sampai bawah, kemudian mencapai di
Surabaya. Tentu ada perlu waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat. Nah, ini adalah contoh peta peruntukan ya di kalau nggak salah ini Kecamatan Gunung Anyar. Jadi ini kita di UPN, kemudian ada sisi hijau yang sebelah kanan ini adalah lahan konservasi yang harus dipatuhi. Sudah ada garis batasnya. Ini kebetulan ada perumahan ya, perumahan di sini nampaknya ini melewati batas konservasi, tentu di sini akan segera ada tindakan oleh Pemkot. Minimal tidak akan muncul sertifikat ataupun IMB-nya, izin mendirikan bangunannya, karena sudah melewati batas lahan konservasi. Nah, yang kuning-kuning ini biasanya adalah blok-blok hunian, ya. Kemudian yang merah ini sebenarnya ungu ya, ungu tapi transparankan itu adalah blok-blok area bisnis. Nah, biasanya pinggir-pinggir jalan ini. Bedanya adalah ketika Anda mendirikan sesuatu, walaupun itu hanya rumah tinggal, karena itu adalah zona usaha, biasanya akan lebih mahal di situ retribusinya. Ada zona hijau, ada zona aliran air, ungu, dan sebagainya. Ada fasilitas umum, ada yang merah, fasilitas umum. Oke, kemudian aspek sosioekonomi dan lingkungan. Kajian terhadap aspek ini dalam studi kelayakan berkaitan dengan kondisi sosial suatu wilayah, misalnya mengenai dampak pergeseran sosial yang mungkin terjadi di masyarakat karena proyek yang akan dilaksanakan. Nah, barangkali kita ingin mendirikan sebuah perumahan mewah gitu ya di tengah suatu perkampungan yang secara lingkungan kurang tertata. Tentu ini perlu kita pertimbangkan lagi terkait mangsa pasarnya dan sebagainya, dan kesesuaiannya, kepantasannya itu perlu kita pertimbangkan lagi, karena kita tidak bisa serta-merta tutup mata pada aspek sosial kemasyarakatan ini. Sedangkan kajian ekonomi berkaitan dengan kondisi ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Analisis terhadap aspek ini bisa berangkat dari peluang lapangan kerja yang dihasilkan dari adanya proyek yang akan dibangun. Tentu setiap proyek akan menghasilkan lapangan pekerjaan, memberikan peluang lapangan pekerjaan, juga bisa bagi masyarakat sekitar. Aspek sosioekonomi adalah aspek-aspek sosial yang berkaitan langsung dengan sisi ekonomi, yaitu pengaruh proyek terhadap peningkatan penghasilan negara, penambahan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan kerja, posisi kegiatan terhadap kegiatan yang lain, ya, jadi bagian supply chain yang mana, dan pengaruh sosial lain yang bersifat benefit maupun profit. Kajian terhadap aspek lingkungan fisik dan sosial menjadi sangat penting demi kelancaran proyek selanjutnya. Berikut variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam aspek lingkungan. Yang pertama adalah uraian tentang kondisi karakteristik lingkungan dari lokasi tapak proyek, yaitu studi existing. Batas-batasnya, kemudian akses masuknya lewat mana, dan sebagainya. Juga akses material, itu juga penting. Kemudian yang kedua, kesesuaian lokasi proyek, kesesuaian lokasi rencana proyek dengan rencana tata ruang, jadi harus tidak melanggar ini yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dan sosial yang akan timbul dari proyek. Jadi ketika kita mengidentifikasi ada potensi konflik sosial, kita harus mempersiapkan bagaimana cara mengatasinya. Kita harus menyiapkan bagaimana cara mengatasinya. Kemudian rencana pengelolaan dampak sebagai upaya memitigasi dampak yang berpotensi terjadi dari proyek. Kemudian memperkirakan biaya yang diperlukan untuk perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan.
ya AMDA, lewat Badan Lingkungan Hidup dan sebagainya. Kemudian menentukan pihak-pihak yang akan terkena dampak oleh proyek dan kompensasi yang akan diperlukan. Jadi atau jika diperlukan. Jadi itu juga merupakan biaya ya. Jadi jangan lupa hal-hal seperti itu sekecil itu kita harus masukkan dalam rencana keuangan dan finansial kita. Nah, dalam memulai itu butuh ilmu dan keberanian. Tanpa ilmu kita akan jatuh, namun dengan keberanian kita bisa bangkit lagi. Jadi cukup sekian, semangatlah dalam mencari ilmu, jangan takut untuk memulai, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi terima kasih, silahkan absen kepada link dan tautan di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.